Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang pertama, pelajaran fisika kelas 11 semester genap, itu akan mempelajari mengenai termodinamika. Pada pembelajaran termodinamika ini, tujuan daripada pembelajaran adalah yang pertama, siswa mampu menganalisis perubahan keadaan gas ideal dengan menerapkan hukum termodinamika. Yang kedua, siswa mampu membuat karya atau model penerapan hukum 1 dan 2 termodinamika. Berikut presentasi makna fisisnya. Pada pembelajaran termodinamika ini ada 4 pembelajaran, yaitu yang pertama adalah hukum 0 termodinamika, kemudian hukum 1 termodinamika, hukum 3 termodinamika, dan yang keempat adalah mempelajari mengenai entropi. Pada keempat tema pembelajaran disisipkan diantaranya adalah 1. Kalor usaha dan energi dalam atau disebut dengan thermal energy. Kemudian mempelajari mengenai proses termodinamika, siklus termodinamika, dan yang terakhir adalah penerapan termodinamika. Itulah yang akan kita pelajari pada peta konsep pembelajaran termodinamika di semester genap kelas 11 ya, untuk pelajaran fisika. Apa sih yang dimaksud dengan termodinamika itu? Termodinamika adalah cabang dari ilmu fisika yang mempelajari tentang pertukaran kalor dari usaha yang dilakukan oleh sebuah sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Jadi intinya pada pelajaran termodinamika ini adalah mempelajari pertukaran kalor antara sistem dengan lingkungan. Pada ilmu termodinamika akan mengatur bagaimana pertukaran energi antara sistem dan lingkungan. Energi ini dapat berbentuk kalor, usaha, maupun energi dalam. Tadi kita sebutkan mengenai sistem dan lingkungan. Apa sebenarnya sistem dan apa sebenarnya adalah lingkungan? Sistem adalah bagian dari alam semesta yang sedang menjadi pusat perhatian bagi kita atau fokus yang sedang kita lakukan. Misalnya, kita namakan sepeda motor merupakan adalah sistem. Kemudian bejana yang diisi air kemudian dididihkan, maka itulah yang disebut dengan sistem. Kemudian di luar dari sistem ini disebut dengan lingkungan. Artinya bahwa segala sesuatu yang berada di luar yang bukan merupakan fokus perhatian bagi kita, itu merupakan adalah lingkungan. Pada peristiwa pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan atau sebaliknya, ada yang bersifat reversibel, ada yang juga yang bersifat irreversibel. Yang bersifat reversibel artinya pertukaran kalor itu dapat berlangsung secara dua arah. Artinya dari sistem ke lingkungan kemudian kembali lagi dari lingkungan ke sistem. Berbeda dengan pertukaran kalor secara irreversibel. Artinya tidak berlangsung dua arah melainkan cuma satu arah. Contoh, Bapak gambarkan di sini adalah penguin. Ketika penguin berada di bongkahan es, maka kalor yang berada di dalam tubuh penguin akan dilepaskan menuju kepada lingkungannya, yaitu di bongkahan es. Kemudian bongkahan es ini akan mencair. Karena kalor berpindah dari penguin ke bongkahan es. Namun apakah dapat berlangsung sebaliknya? Ketika penguin itu merasa kedinginan, maka apakah mungkin bongkahan es dapat menghangatkan tubuh penguin? Tapi
dengan proses termodinamika berlangsung secara dua arah itu adalah dapat terjadi. Tetapi secara umum di alam semesta, peristiwa reversibel ini tidak dapat berlangsung. Kita bagi mengenai sistemnya. Jadi sistem menjadi sebuah fokus perhatian bagi kita. Contoh adalah tungku air, sepeda motor, itu merupakan adalah sebuah sistem. Sistem terbagi menjadi tiga. Bapak gambarkan di sini adalah air panas yang ditampung di dalam cangkir. Ya, ada tiga. Ini ada sistem terbuka, ada sistem tertutup, dan ada sistem terisolasi. Apa sih yang dimaksud dengan sistem terbuka ini? Sistem terbuka adalah ketika sistem dengan lingkungan masih terjadi adanya perpindahan kalor antara sistem dengan lingkungan. Panas akan bisa keluar dari dalam sebuah sistem ini. Demikian juga dengan masanya. Karena di sini air panas maka akan terjadi uap. Uap akan keluar ke lingkungan. Maka inilah yang disebut dengan sistem yang terbuka. Kemudian apa yang dimaksud dengan sistem tertutup? Sistem tertutup adalah di mana di dalam sistem dan lingkungan hanya dapat berlangsung pertukaran kalor tanpa terjadinya pertukaran massa. Karena sistem ini adalah tertutup. Berbeda dengan sistem terisolasi. Dalam sistem terisolasi bahwa air panas itu ditampung kemudian diberi tutup ya, diberi isolasi, ya, terlindungi, ya, tidak ada pertukaran kalor maupun tidak terjadi pertukaran massa. Jadi ada tiga bentuk sistem: sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum nol termodinamika. Kita pahami bahwa di alam semesta ini sebenarnya terjadi sebuah proses keseimbangan. Jadi ketika antara sistem dengan lingkungan akan saling keseimbangan. Artinya bahwa jika sebuah benda mengalami atau keadaan panas dikelilingi oleh benda yang dingin, maka panasnya akan menjalar secara merata. Maka dalam hal ini peristiwa keseimbangan. Kita sebutkan dalam hukum kekekalan energi bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, melainkan energi dapat berubah bentuk. Artinya energi di setiap benda akan merata, ya, seluruhnya dalam keadaan keseimbangan. Hukum nol termodinamika menyatakan bahwa jika dua buah benda berada dalam keseimbangan termal dengan benda yang ketiga, maka ketiga benda tersebut berada dalam keadaan keseimbangan termal satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh adalah sebagai berikut. Jika benda A memiliki suhu yang sama dengan benda B, kemudian benda B memiliki suhu yang sama dengan benda C, maka sebenarnya bahwa ketiga benda tersebut memiliki suhu yang sama, setimbang satu dengan yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah kita mempelajari mengenai kalor, usaha, dan energi dalam. Apakah yang dimaksud dengan kalor itu? Kalor adalah energi yang berpindah dari lingkungan ke sistem, atau sebaliknya dari sistem ke lingkungan karena terjadinya perbedaan suhu. Jadi kalor itu adalah energi yang dapat berpindah karena adanya perbedaan suhu. Kita sudah pernah mempelajari mengenai kalor pada bab sebelumnya, yaitu di semester ganjil. Untuk menentukan kalor, kita nyatakan Q sama dengan M kali C kali delta T. C adalah kalor jenis, M massa, dan delta T adalah perubahan suhunya. Kemudian dapat juga kita nyatakan dengan Q sama dengan C kali delta T. C di sini C besar ya, kita nyatakan sebagai kapasitas kalor. Selanjutnya ada